Halo, selamat bertemu kembali di channel Pokalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi satu buah informasi terkait informasi seleksi PPK guru di tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke informasinya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pokalingsir. Oke, langsung saja. Untuk informasi seleksi PPK guru di tahun 2022, Kemendikbudristek sudah merilis sebuah laman web terkait PPPK guru tahun 2022. Nah, di sini adalah portal informasi seleksi bagi guru ASN PPK tahun 2022. Nah, jadi alamatnya yaitu di guru pppk.kemdikbud.go.id. Jadi rekan-rekan nanti silakan klik linknya di deskripsi video, nanti saya akan cantumkan. Nah, di portal ini atau di web ini rekan-rekan bisa memperoleh informasi-informasi terkait rekrutmen atau seleksi PPPK guru di tahun 2022. Nah, yang pertama informasi yang bisa kita peroleh dari web ini adalah terkait pengumuman. Apabila kita bisa klik di sini ya, pengumuman, unduhan, persyaratan, mekanisme seleksi, kemudian kategori pelamar, frequently asked question atau FAQ, dan bantuan, serta link untuk PPK 2021. Oke, kita mulai saja. Informasi apa yang kita bisa peroleh dari website ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini pengumuman seleksi guru ASN PPPK tahun 2022. Nah, jadwal resmi masih menunggu ya. Jadi seleksi rekrutmen guru ASN PPPK tahun 2022 ini masih dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Dan bagi rekan-rekan honorer, harap terus memantau perkembangan terbaru pada laman ini. Jadi untuk informasi terbaru atau perkembangan terbaru, rekan-rekan honorer diharapkan selalu memantau atau mengupdate informasinya di sini, di portal ini atau web ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk dokumen guru ASN PPPK tahun 2022. Nah, di sini rekan-rekan bisa mengunduh atau mendownload dokumen-dokumen yang diperlukan untuk guru ASN P3K tahun 2022. Yang pertama dari pedoman, kemudian petunjuk teknis yaitu Kemendikbudristek nomor 349/P/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, kemudian petunjuk teknis atau panduan SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian surat edaran penataan guru pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian informasi atau paparan mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, semua dokumen-dokumen ini rekan-rekan bisa download pada tombol biru ini. Jadi tinggal klik, nanti dokumennya akan terdownload. Nah, kemudian yang ketiga, persyaratan guru ASN P3K tahun 2022. Nah, di sini dicantumkan persyaratan dan berkas yang harus disiapkan. Jadi rekan-rekan silakan simak di sini persyaratannya. Nah, kemudian mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah penempatan, itu untuk lulus passing grade. Jadi penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, di sini ini untuk yang kategori 1 ya. Jadi penempatan bagi yang lulus passing grade. Nah, untuk penjelasan lebih rinci rekan-rekan bisa klik penjelasan seperti ini ya, mekanismenya penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Oke, rekan-rekan bisa baca di sini, kemudian pahami alurnya. Nah, kemudian bisa klik juga alur seleksinya ya. Pertama, ini untuk prioritas guru atau guru lulus passing grade. Ya, silakan rekan-rekan cermati. Nah, kemudian berikutnya adalah seleksi. Untuk yang masuk seleksi,
dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Jadi ini untuk P2 dan P3. Jadi prioritas 2, jadi rekan-rekan yang masuk kelompok prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, untuk penjelasannya bisa klik langsung. Nah, di sini mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Ya, jadi ada beberapa seleksinya, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi PPK guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Kemudian yang kedua, seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik. Kemudian kompetensi teknis, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah, di sini juga ada rinciannya, apa-apa saja yang perlu dinilai kesesuaiannya. Kemudian yang terakhir adalah seleksi wawancara. Ini mempertimbangkan integritas dan moral. Jadi catatannya, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya. Jadi setelah penempatan masih ada posisi atau formasi, kemudian dilanjutkan pada seleksi ini untuk P2 dan P3. Nah, kalau P2 dan P3 masih menyisakan formasi, maka akan dilanjutkan untuk prioritas yang terakhir, yaitu umum ya. Jadi seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Nah, di sini ada butir soal, waktu, dan bobotnya. Oke, rekan-rekan bisa pahami sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022. Nah, tadi disebutkan ada 3 alur mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022, yaitu penempatan, kemudian seleksi kesesuaian verifikasi, dan seleksi tes. Nah, ini masuknya ke sini lagi, dilanjutkan ke pelamar prioritasnya ya. Jadi kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemendikbudristek tahun 2022 dibagi menjadi 4. Yang pertama, prioritas pertama, itu sudah dijelaskan juga, mungkin rekan-rekan sudah tahu. Ini adalah bagi guru yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Nah, kemudian prioritas kedua itu adalah THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Jadi THK 2 yang mungkin kemarin ikut tes tapi belum passing grade, kemudian THK 2 yang belum ikut seleksi di tahun 2021, mungkin karena tidak ada formasi atau bagaimana. Nah, kemudian pelamar prioritas 3 ini adalah merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Kemudian berikutnya adalah pelamar umum. Nah, pelamar umum terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. Dan yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik, otomatis yang kurang dari 3 tahun maksudnya. Nah, itu untuk kategori pelamarnya. Nah, kemudian masuk ke berikutnya adalah pertanyaan sering ditanyakan seputar rekrutmen guru ASN PPK tahun 2022. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Yang pertama, siapa saja mengikuti dan mendaftar seleksi guru P3K tahun 2022. Dan sebenarnya semuanya sudah dijelaskan di atas ya. Jadi rekan-rekan silakan baca melalui web ini informasi-informasi yang sudah ditampilkan. Kemudian yang terakhir adalah layanan help desk. Jam operasionalnya di sini adalah jam 7.00 sampai jam 20.00 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada call center. Rekan-rekan bisa manfaatkan call center, Telegram, ya, kemudian portal bantuan yang berbasis pengaduan berbasis website.
Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum misalnya bisa terjawab melalui informasi yang sudah disebutkan di atas, rekan-rekan bisa menggunakan fasilitas layanan helpdesk ini untuk memperoleh informasi terkait pertanyaan yang ingin rekan-rekan sampaikan. Jadi seperti itu situs resmi Kemendikbudristek untuk informasi seleksi P3K guru di tahun 2022 yang hari ini baru dirilis atau baru dibuka. Jadi rekan-rekan yang belum sempat mengetahuinya silakan catat linknya, saya tulis di deskripsi video. Nah, kemudian silakan akses portal ini, silakan simak informasinya dan pastikan rekan-rekan selalu memantau web ini untuk memperoleh informasi-informasi terbaru terkait seleksi P3K guru tahun 2022. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait informasi seputar seleksi P3K guru di tahun 2022. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalincer. Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.